Welcome to Stripes After Dark. Misteri kematian seorang mahasiswa yang berusia 21 tahun dan jasadnya ditemukan di dalam toren hotel tempat ia menginap. Hotel ini berlokasi di Los Angeles yang bernama Hotel Cecil. Di dalam hotel ini tersedia 600 sampai 700 kamar yang dibangun pada tahun 1927. Pada tahun 1950-an, ia memperoleh reputasi sebagai tempat tinggal sementara. Dan pada tahun 2007, setelah diambil alih oleh pemilik baru, Cecil Hotel juga dianggap sebagai salah satu hotel yang paling berhantu di dunia. Dan telah juga banyak menyaksikan begitu banyak cerita, mulai dari kecelakaan yang aneh, kematian yang misterius, pembunuhan berencana, dan bahkan bunuh diri. Bukan hanya satu, tetapi ada 2 pembunuh berantai yang tinggal di dalam Hotel Cecil. Salah satunya adalah Jack Unterweger, seorang pembunuh berantai yang berasal dari Austria. Dia membunuh banyak wanita dan beberapa di antaranya adalah seorang pelacur. Dan akhirnya Jack ditangkap dan dihukum. Hukumannya adalah hukuman seumur hidup. Yang kedua adalah Richard Ramirez, yang juga dikenal sebagai Night Stalker, adalah seorang pembunuh berantai yang berasal dari Amerika. Ia bahkan membunuh sedikitnya sekitar 13 orang. Ia melakukan kekerasannya saat korban-korbannya sedang tidur. Ramirez ditangkap dan dihukum dijatuhi hukuman mati pada tahun 1989. Dan yang paling menarik yang kita akan bahas sama-sama kali ini adalah kisah seorang mahasiswa University of British Columbia yang berusia 21 tahun yang meninggal di dalam toren Hotel Cecil. Elisa Lam, yang bahkan misteri kematiannya menjadi dokumenter Netflix crime scene The Vanishing at the Cecil Hotel, yang disebutkan sebelumnya juga dia merupakan seorang blogger yang sering memposting kisah kehidupannya. Dan juga Elisa Lam memiliki penyakit mentalnya. Pada tanggal 26 Januari 2013, Elisa pergi ke Los Angeles untuk check-in di Hotel Cecil. Namun pada 31 Januari, hari di mana Elisa yang seharusnya dijadwalkan untuk keluar, Elisa malah tidak ada kabar sama sekali. Orang tuanya pun terbang ke Los Angeles dan memutuskan untuk melapor ke pihak yang berwajib. Setelah proses penyelidikan, polisi akhirnya merilis sebuah rekaman CCTV yang dimana ada Elisa Lam di dalam lift tersebut. Seperti yang ditampilkan ya di video ini, Elisa Lam terlihat seperti orang yang sangat aneh, di mana di videonya ditunjukkan bahwa ia berdiri di satu lantai khusus, dan di mana di lantai itu dia pura-pura melihat ke arah kanan, ke kiri, noleh seperti berhati-hati terhadap sesuatu, dan bahkan berdiam cukup lama di satu tempat. Dan akhirnya setelah proses penyelidikan beberapa hari kemudian, pelanggan yang berada di Hotel Cecil mengeluhkan bahwa ada rasa yang aneh yang berasal dari air keran dan tekanan air itu menjadi rendah. Tepatnya pada tanggal 19 Februari, pekerja tersebut memeriksa tangki air yang berada di Hotel Cecil dan sangat mencegangkan bahwa ia menemukan sosok jasad Elisa Lam. Lokasinya ada di salah satu tangki air dari 4 tangki air yang lainnya. Dan ada 4 konspirasi penyebab kematian Elisa Lam. Konspirasi yang pertama, pembunuhan. Yang kedua, konspirasi Hotel Cecil dengan segala kontroversi yang ada, di mana dikaitkan dengan kejadian-kejadian yang mengerikan. Yang ketiga adalah gangguan mental Elisa Lam yang menderita bipolar. Yang keempat, konspirasinya adalah di mana akses untuk ke tangki air melalui Hotel Cecil itu tidak aman, dan kemudian Elisa Lam terjebak di dalamnya. Tetapi sebagian orang tidak yakin dengan konspirasi ini. Dengan wanita sekecil Elisa Lam mampu untuk membuka penutup tangki air,
dan memasukinya sendirian merupakan hal yang cukup tidak mungkin. Namun, dari pernyataan resmi, Elisa Lam disimpulkan bahwa kematiannya adalah kecelakaan. Menurut kalian, apa penyebab kematian Elisa Lam? Coba kalian tulis di bawah kolom komentar.